pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya. Ketemu lagi di acara live streaming RSUD Dr. Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang, spesialis anak. Nanti kita 1 jam ke depan kita akan bahas bincang-bincang menarik seputar info kesehatan anak. Nah, ini topiknya menarik sekali ya hari ini ya, Sobat Muardi dan juga ayah bunda. Ini sudah banyak sekali yang bergabung di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ini. Sudah banyak yang bergabung di Instagram, di Facebook. Di Facebook juga biasanya sudah banyak ya. Kan hari ini kita tunggu ya. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang menarik. Tentunya Sobat Muardi dan juga ayah bunda sudah tahu ya topik apa yang akan kita bahas pada hari ini, tentang dampak negatif pernikahan dini. Kenapa sih kita angkat topik ini? Karena kan kemarin sempat viral ya beberapa kasus yang tentang pernikahan dini, dan apalagi ini sudah diangkat kasus ini pernikahan dini sekarang sudah mulai mengkhawatirkan ya, itu pernah diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Nah, hari ini untuk membahas topik pernikahan dini ini, dampak negatif pernikahan dini, kita sudah menghadirkan narasumber kita hari ini, yaitu beliau Ibu Elina. Selamat pagi. Selamat pagi Dokter Lintang. Dan juga Ibu Risa. Selamat pagi. Beliau berdua adalah psikolog klinis ya, psikolog klinis di Rumah Sakit Dr. Muardi. Hari ini nanti kita akan bahas topik menarik tentang dampak pernikahan dini ini oleh dua pakar ya, dua pakar dari sisi psikologis ya. Nah, kita sapa-sapa dulu lagi nih. Ini sudah mulai banyak juga yang join ya. Di Facebook silakan, biasanya di Facebook kita banyak yang join ya. Bu Elina kan sering ya tampil di layar kacanya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ibu Risa juga sering tampil di layar kacanya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi tentunya Sobat Muardi nggak asing lagi nih. Nanti silakan Sobat Muardi ataupun ayah bunda yang mau sharing, diskusi, pertanyaan juga boleh ya ke Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ataupun di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Kirim-kirim salam juga boleh ya, kirim-kirim salam buat Bu Elina, Bu Risa juga boleh. Kalau sama saya udah bosan kayaknya Bu Elina. Salamnya buat saya. Ya, ini belum ada yang bertanya ya, silakan. Kita bahas dulu nih Bu Elina. Sekarang kita mau bahaskan tentang topik dampak negatif pernikahan dini. Sebenarnya definisi pernikahan dini itu apa? Secara umum pernikahan dini itu adalah pasangan nikah yang belum memenuhi standar dan usianya di bawah ketentuan. Yang biasanya oleh BKKBN itu idealnya menikah usia 21. Tetapi menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan itu lama ya? Iya, 19 tahun ya. 1974? Iya. Wah. Mungkin sudah diperbarui ya, Iya. jadi 19 tahun untuk laki-laki, perempuan minimal 16 tahun. Perempuan 16 tahun? Iya. Laki-laki 19 tahun? Iya. Oh, Tapi idealnya untuk BKKBN 21 pada perempuan, 25 pada laki-laki. Nah, itu yang disebut pernikahan dini, belum memenuhi standar. Di bawah usia Iya. itu artinya disebut sebagai pernikahan dini. Oke. Terus kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi yang masih marak saat ini, salah satunya adalah faktor ekonomi. Biasanya memang faktor ekonomi itu untuk membebaskan keluarga dari ekonominya. Ketika anaknya sudah dilamar orang lain, berarti berkuranglah tanggung jawab secara ekonomi. Iya, itu satu gitu. Iya. Terus yang kedua karena pendidikannya rendah ya. Kemungkinan orang tua memberikan pola asuhnya juga karena pendidikan yang rendah, akhirnya memberikan dampak yang kurang begitu kondusif bagi anak-anaknya. Salah satunya nanti berkaitan dengan perhatian, pola asuh yang cenderung tidak konsisten dan lain sebagainya. Terus biasanya yang pendidikan rendah ini karena kualitasnya dalam hal berpikirnya kurang, yang penting pasrah, kan begitu. Terus kemudian selanjutnya adalah faktor perkembangan internet. Akhirnya melahirkan pergaulan bebas.
Ya. Di antara beberapa faktor itu salah satu beberapa faktor ya. Terus yang paling tinggi itu memang di pergaulan bebasnya. Oke. Jadi kurangnya pendidikan tadi akhirnya kurang begitu mendampingi Ananda mana yang layak dikonsumsi dan tidak dikonsumsi ketika mereka berselancar di dunia maya. Ya, menarik sekali nih. Kalau untuk Bu Risa sebenarnya di Indonesia atau di Jawa Tengah ya mungkin ya di lingkupnya Rumah Sakit Dr. Muardi, kalau di Jawa Tengah tuh untuk angka kejadian ya pernikahan dini itu ada berapa dibanding berapa? Ya, kalau cukup banyak ya, maksudnya untuk kejadian untuk pernikahan dini yang di Provinsi Jawa Tengah. Tapi sebenarnya Provinsi Jawa Tengah sendiri kan punya program, itu namanya Jo Kawin Bocah gitu. Jadi Jo Kawin Bocah. Jo Kawin Bocah. Jadi artinya maksudnya dari terutama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan dengan program itu mereka sepemahaman saya menginformasikan atau mengedukasi gitu kepada masyarakat terkait dengan dampak-dampak apa aja sih gitu dari pernikahan dini gitu. Sudah banyak sosialisasi yang dilakukan gitu, termasuk juga melibatkan psikolog-psikolog juga gitu. Di beberapa daerah di Jawa Tengah tuh sudah melibatkan psikolog, terutama misalnya untuk anak-anak yang di bawah umur kemudian mencari dispensasi ke pengadilan agama, itu mereka tetap diminta untuk mencari kayak surat keterangan dari psikolog. Nah, jadi dari psikolog itu kemudian diedukasi dulu gitu. Diedukasi terkait bagaimana kematangan sosial, kematangan emosi mereka, kemudian kesiapan mereka secara finansial gitu, tentang hak dan kewajiban suami gitu. Jadi ada edukasi dulu gitu sebelum memberikan istilahnya surat keterangan kepada si calon pengantin maupun orang tua pengantin gitu. Jadi ada edukasi dulu gitu. Itu salah satu program yang bagus ya yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah gitu. Apa tadi namanya? Jo Kawin Bocah. Masih bocah nikah. Gara-gara itu tadi internet, itu ya. media sosial. Jadi semakin tahun semakin kesini bukannya semakin meningkat usia pernikahannya, tapi malah semakin banyak ya yang menikah di usia dini ya. Iya. Ya, sepertinya sudah punya slide PowerPoint ini. Apakah bisa ditampilkan, Bu? Bisa ditampilkan nggak? Bisa. Iya. Tadi kan dijelaskan oleh Bu Elina mengenai tadi faktor resiko ya, Bu Elina. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa maraknya pernikahan dini. Nah, kalau ditilik lagi dampak negatifnya luar biasa, terutama dari sisi psikologis ini. Kalau negatif dari sisi psikologis, kalau ada dampak negatif dari sisi biologis, tentunya dokter anak luar biasa ilmunya untuk hal ini. Iya. Kapan lagi mungkin kita undang ya? Iya, itu untuk dampak biologisnya. Dampak biologis ya, terutama di bidang obstetri dan ginekologi. Betul, ya, betul. Masalah kehamilan di usia remaja. Nanti akhirnya berat badan lahir rendah, prematur, kemudian masalah kesehatan ibu dan anak, tingkat kematian ibu dan anak tinggi. Ada lagi nih serviks kanker karena terlalu dini melakukan hubungan seksual, penyakit kelamin, HIV dan lain sebagainya. Dampaknya di dunia medis luar biasa itu. Akan kita undang ya dari Pak. Oke, kalau dampak dari psikologis sangat kita bahas nih. Suara saya belum masuk ya? Ya, kita bahas yang topik mengenai dampak negatifnya, dampak negatif dari sisi psikologis ya. Mungkin bisa diterangkan ya oleh Bu Risa. Oke. Nah, dampak psikologis terutama gini, kalau remaja terutama untuk usianya di bawah 19 tahun gitu kan, secara emosi mereka masih labil ya, belum bisa mereka untuk mengelola emosi. Nah, ketika mereka belum mampu untuk mengelola emosi, sedangkan dalam berumah tangga itu kan pasti ada konflik-konflik gitu. Jadi ketidakmampuan mereka dalam menangani konflik, terus keterbatasan pemahaman mereka tentang pengasuhan gitu ya, pastinya itu akan mempengaruhi kayak keharmonisan rumah tangga
Nah, ketika mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, nanti akhirnya akan muncul ada perceraian, kemudian nanti ada KDRT begitu. Nah, selain itu kan ketika usia remaja itu kan usia di mana anak-anak itu konformitas, artinya seneng dengan teman sebaya gitu. Sedangkan ketika mereka sudah di rumah tangga gitu, pastinya kan jadi berkurang untuk intensitas nongkrong kali kalau bapak. Iya, makanya ketika remaja kemudian menikah nggak bisa nongkrong gitu kan, akhirnya hanya mengurusi rumah tangga, itu kan mereka ada ada kemungkinan atau ada potensi dibully teman-teman, aduh cilik wis rabi misalnya kayak gitu kan. Menjadi kayak gitu loh, jadi rawan kemungkinan mereka dibully. Kemudian karena ketidakmampuan mereka juga dalam mengelola stres gitu ya, ketika berumah tangga bisa menjadi depresi, stres atau cemas yang berlebihan gitu. Jadi lebih banyak efek negatifnya gitu dibandingkan untuk efek positifnya ketika anak-anak itu menikah dini di usia dini gitu. Terus tambahan lagi nih untuk dampak psikologisnya, ketika menjumpai orang tua yang belum matang secara mental maupun secara status sosial ekonominya. Jadi mental dan status sosial ekonominya, karena anak usia dini kan kemungkinan untuk bekerja belum cukup umur, keterampilannya kurang, akhirnya melahirkan tenaga-tenaga dengan upah yang rendah. Secara logika untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya kan kurang. Oke, inilah pemicu-pemicu konflik, ditambah lagi labilitas emosinya tadi. Mengatasi konflik belum paham. Terus tambah lagi, kalau menurut teori Erik Erikson, ada salah satu remaja itu ada identity sama role complex. Jadi pencarian jati diri. Oh iya. Kayaknya itu sampai saya sama sekarang masih ada deh. Oh iya. Kalau pencarian jati diri ini kan berkaitan dengan kehidupan jangka panjang, termasuk konsep yang ideal itu seperti apa. Dan biasanya contohnya apa sih Bu Elina? Konsep pencarian jati diri pada anak-anak usia remaja itu? Contohnya seperti ini, di dalam keluarga pasti ada perbedaan konsep ketika berada di komunitas atau konformitasnya. Pada anak ini biasanya biar bisa diterima di konformitas akan menimbulkan ambigu, kebingungan dan ketakutan anak remaja ketika tidak diterima dalam komunitasnya. Lah akhirnya inilah ketika tidak didampingi dengan baik akan menimbulkan salah jalan. Ikuti pergaulan bebas. Kalau tidak sama dengan komunitasnya, nanti kan artinya misalnya seperti dia tidak selalu orang tuanya tidak setuju dengan apa yang dikemukakan gitu, terus akhirnya dia mencari harapan di tempat komunitas lain gitu. Biasanya begini, pola asuh yang terkait. Salah satunya yang sering terjadi itu pola asuh yang tidak konsisten. Dan pola asuh yang permisif, yang mengabaikan, membiarkan seperti itu. Jadi anak mencari kenyamanan di luar rumah. Kalaupun terlalu keras juga tidak diperkenankan. Seperti itu. Itulah yang membikinkan apalagi anak ini masa-masanya katakanlah badai dan stres ya. Oke, tekanan-tekanan di luar maupun di dalam itu kalau tidak menyamankan menimbulkan salah jalan. Oke, itu pada remaja-remaja ini. Dampak yang selanjutnya, manusia kan makhluk sosial nih. Ketika sudah berumah tangga, belum memiliki pekerjaan tetap, biasanya anak-anak remaja itu malu bersosialisasi karena dia sudah sebagai kepala keluarga, berkumpul di RT RW, makanya cenderung menolak atau reject, jadi menutup diri. Terus kemudian tadi yang kurang matangnya menimbulkan konflik, kasus KDRT juga banyak, kasus perceraian juga banyak, kekerasan baik kepada anak maupun si perempuan atau si istri gitu kan, banyak sekali kasus-kasusnya. Kalau pada istri itu berita kayak seperti baby blues syndrome itu bisa jadi karena kecemasan nanti anak saya lahir siapa yang ngurusi, bagaimana pendidikannya nanti, bagaimana beli susu saja mahal sekarang. Terus ditambah lagi nih, kalau tidak matang begitu, kira-kira keturunannya nanti seperti apa? Padahal sebagai orang tua itu punya ilmu. Dia sebagai fotokopi anak, modeling anak. Ketika di dalam rumah tangga belum matang, kira-kira penerusnya akan seperti apa?
itu dampak yang luar biasa. Ini generasi loh, kita bicara generasi penerus kita, makanya sejak dini pernikahan dini itu harus segera dicegah dan diatasi. Nanti solusinya kan banyak dari Bu Risa. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan. Oh iya, saya sapa dulu nih, tadi lupa. Instagramnya akun PPDS Anak UNS ya. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Sakit Dr. Muardi di akun PPDS Anak UNS. Ini ada yang bertanya di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi dari Ibu Mutia Santiana. Sebagai orang tua, kami juga was-was dengan kondisi seperti ini. Bagaimana menanggapi anak-anak yang mulai saling menyukai dan pacaran ya? Usia berapa nih anak sebaiknya diperbolehkan pacaran? Ini menarik pertanyaan. Iya, pertanyaan yang pertanyaannya menarik. Gimana ya? Menarik tapi menjawabnya juga susah nih ya. Nanti jawaban dari Verina terus dilanjutkan jawabnya. Iya. Oke, kalau menurut saya masa remaja itu memang ada masa mulai ketertarikan lawan jenis. Itu normatif ya? Normatif, psikologi perkembangannya seperti itu. Dan terkait dengan atraktif, sesuatu yang menarik secara fisikal. Oke. Kalau ibu memiliki anak remaja, patut waspadai pergaulan lingkungan Ananda. Jadi ingat di awal tadi bahwa para remaja ini lebih nyaman dengan konformitasnya atau komunitasnya, peer groupnya. Peer group yang seperti apa yang selama ini dia dapatkan, kan begitu. Jadi kalau ditanya usia berapa anak sebaiknya diperbolehkan pacaran, kalau menurut saya ya anak-anak jangan pacaran, kan begitu. Tetapi tertarik boleh, Alangkah lebih baiknya ya diajak ke rumah ketika ibunya ada. Suruh nunggoni. Oh gitu ya. Terus iya. teman-temannya diajak main ke rumah. Iya, maksudnya seperti itu. Dan dialihkan ke suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak melulu mendatangi, tidak intinya nggak jelas, kan begitu, hanya sekedar bertemu, kan begitu. Ini Untuk juga makan. patut diwaspadai. Untuk makan. Iya. Jadi memang kalau penolakan secara keras jangan. Tetapi harus ada win-win solution. Bagaimana ibu harus update selalu mengikuti perkembangan anandanya. Itu ya. Peer group terutama, peer groupnya. Jadi kalau ditanya usia berapa layak pacaran, sebenarnya pacaran itu tidak ada. Ketertarikan lawan jenis itu ada. Masih ada ya? Iya. Nah, kalau dari Bu Risa, Ya, sebenarnya pada prinsipnya kalau saya setuju sama Bu Elina, maksudnya nggak ada batasan usia. Oh ini loh usia segini tuh udah bisa nih pacaran, usia segini nih belum bisa pacaran. Sebenarnya nggak ada patokan itu ya, batasan itu ya. Tapi intinya maksudnya dengan apapun itu prinsip orang tua gitu, memperbolehkan anak untuk pacaran atau tidak memperbolehkan anak untuk pacaran, entah itu pacaran sehat atau nggak sehat gitu ya, kalau istilah di luar sana gitu. Yang penting itu ketika orang tua prinsip, tetap dengan prinsip itu, entah boleh pacaran atau tidak boleh pacaran. Tapi yang penting adalah yang saya garis bawahi adalah komunikasikan dengan putra jenengan, remaja-remaja ini gitu. Tapi pastinya juga ada tekniknya ya, ketika orang tua itu berkomunikasi atau berbicara gitu dengan para remaja, karena balik lagi remaja itu kan secara kognitif juga dia udah mulai bisa mikir abstrak, mulai ada ideologi sendiri gitu kan. Nah berarti ketika si anak ini mulai secara alamiah dia ada rasa ketertarikan gitu dengan lawan jenis, pertama kalau menurut saya ya terima dulu aja. Misalnya, mah aku kok kayaknya mulai nginceng bocah ini, nginceng cewek ini misalnya gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, terima aja dulu gitu kan. Mau maksudnya apapun gitu yang disampaikan sama anaknya, terima aja dulu. Gitu ya? Iya, jadi maksudnya kalau bisa jangan langsung judgement maupun langsung nasihat gitu, tapi diterima aja dulu. Bahkan menurut saya ini adalah poin yang bagus karena kemampuan kognitifnya kan mulai berkembang, mulai bisa mikir abstrak. Kita ajak aja buat anak ini buat berdiskusi gitu. Kira-kira Mas, menurutmu gitu, kalau dengan pacaran kamu dapatnya apa, positifnya apa ya, negatifnya apa ya. Jadi sebenarnya mungkin niatan kita adalah sesuai prinsip kita, tapi caranya kita yang agak smooth gitu loh, maksudnya biar nggak langsung nggak boleh misalnya kayak gitu. Nanti dia nggak Gitu. mau cerita lagi ya. Biasanya kalau langsung dilarang. Lah iya, iya betul. Langsung Kerasin gitu ya, atau di reject malah sama orang tua. Iya, jadi gitu kan yang anak penting terus jadinya aku nggak mau
Iya. Aku nggak mau cerita lagi sama mama ah. Mama nggak asik. Mama Iya. nggak sih kok aku mau cerita aku dimarahin dulu. Betul. Ya. Oke. Ya menarik nih, terima kasih Bu Elina dan Bu Risa. Semoga terjawab ya dari pertanyaan di Instagram. Ini ada pertanyaan lagi nih di Facebook ya. Nah ini dari Bu Endah Rahmawati di Facebook ya. Kebetulan bekerja di KUA. Wah ini pasti pengalamannya banyak nih bekerja di KUA nih. Akhir-akhir ini cenderung meningkat kasus Nah, ini rencana kita. pernikahan dini. 16, maksudnya apa ya? 16 tahun mungkin. 16 tahun. Mungkin ya. 16 kasus. 16 kasus. ya? Oh. Iya. Bisa jadi. Lumayan itu kerja. Mungkin KUA Solo, Surakarta atau mana ya? Dengan kondisi sudah hamil lah ini. Sepertinya perlu sekali sosialisasi tentang resiko-resiko pernikahan dini dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan ya. Terima kasih ya dari Bu Endah Rahmawati. Oh, 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun tadi sudah disebutkan termasuk pernikahan Kan di dini. ya. Ya, mungkin ada tanggapan dari Bu Elina atau Bu Risa? Kalau seperti ini memang rencana kerja klinik psikologi salah satunya nanti akan melakukan sosialisasi atau tapi psikoedukasi. bekerja sama dengan bagian anak untuk reproduksi dan iya dampak-dampak negatif dari sisi biologisnya yang medis tadi. Jadi harus gamblang kan begitu. Kalau kita dari sisi psikologisnya kan seperti itu. Rencana kerja klinik psikologi mungkin dengan anak, Siap. dengan objin yang Siap. perlu. Minggu depan. Iya. Minggu depan. Oke. Ya, ini ada pertanyaan di Instagramnya PPDS Anak nih. Izin bertanya bagaimana untuk edukasi ke masyarakat pendidikan rendah yang menjadikan kebiasaan anaknya untuk dinikahkan dini terkait dengan ekonomi dan pendidikan yang rendah. Nah ini menarik ya, karena kalau di desa-desa kan biasanya anak-anak usia 15 tahun itu sudah dinikahkan, kalau sudah lebih dari 20 dibilang perawan tua. Dan itu saya pikir dulu itu hanya zaman dulu ya, ternyata masih terjadi sampai sekarang. Iya, biasanya terkait budaya Ya. ketika anak kita usia 16 tahun dilamar orang menolak itu kan sesuatu apa ya, hal yang tidak memungkinkan. Jadi itu masih ada di daerah-daerah kan seperti itu. Kalau caranya memang harus menggandeng dinas-dinas, kader-kader posyandu dan lain sebagainya. Sendiri tidak mungkin, melibatkan banyak elemen, termasuk tokoh masyarakat juga. Itu harus. Karena itu budaya sih ya Bu ya, di beberapa Kita masuk daerah, kan, iya. Apalagi untuk pendidikan rendah ini memang harus intens dan melibatkan banyak elemen. Kelurahan, kemudian KUA, terus kemudian kader-kader, terus kemudian tokoh masyarakat, RT RW setempat kan seperti itu. Harus ada penyuluhan terus dan mohon maaf, untuk ini kan terus-menerus sosialisasinya, tidak hanya sekali. Itu tidak akan nyantol karena pertanyaan pendidikan rendah butuh waktu. Iya. Waktu untuk memperbaiki budaya, apalagi Betul. budaya ya. Iya. Kalau dikasih budaya baru biasanya langsung menolak ya. Pertama biasanya. Pasti akan ada pergolakan. Iya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan di PPDS Anak UNS ya. Ini izin bertanya bagaimana sikap kita orang tua untuk mengajarkan anak kita tentang edukasi seks terhadap anak. Sebaiknya mulai usia berapa mengajarkan edukasi seks ya pada usia anak? Kalau nanti ditambahkan ya Bu Reza Boleh. ya. Oke. Edukasi seks itu mulai sedini mungkin ya. Mulai ketika anak mengenal toilet training. Oh gitu ya. Ya 2 tahunan. Pengenalannya cukup sederhana dulu, yang konkret dan tidak boleh dikaburkan nama dari salah satu nama-nama anggota tubuh tidak boleh dikaburkan. Oh gitu. Paham maksudnya? Ya. Kalau perempuan vagina, kalau laki-laki Penis. bukan burung atau yang lainnya, bukan ya. Nanti burungnya bisa terbang loh. Ah. Biasanya gitu kan. Iya, jadi dikenalkan
ini kepala, sebenarnya ibu-ibu di PAUD itu sudah luar biasa, kepala, pundak, mana bagian boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, dan disentuh ketika dalam kondisi apa, ketika diperiksa dokter dan lain sebagainya. Seperti itu sejak dini itu mulai kenal toilet training. Ya, itu tadi penjelasannya Bu Elina ya di akun PPDS Anak UNS. Semoga terjawab. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram. Anak saya kelas 1 SMA mulai ada teman laki-laki yang ngapel ke rumah, wis. Nah, sebagai orang tua, kalau kita melarang apakah boleh? Bagaimana menasehati mereka seperti berteman dulu, seperti sekolah tidak terganggu tanpa menyinggung? Nah, ini tadi nih, mirip kayak tadi. Iya. Jadi kalau kondisinya seperti itu gitu ya, kalau saya lebih ke komunikasi atau ngomong dulu aja sama anaknya gitu. Menurut kamu gimana? Jadi kita biar tahu definisi anak, misalnya soal pacaran atau pemahaman anak ketika laki-laki datang ke rumah itu ngapain, tujuannya apa gitu. Jadi lebih ke komunikasi dulu gitu, tanpa kita ada langsung judgement atau larangan-larangan gitu. Biar kita tahulah pemahaman anak itu seperti apa gitu dulu sih kalau dengan remaja, karena remaja kan nggak mungkin ya kalau langsung dilarang. Kita kalau remaja itu lebih ke tarik ulur gitu sih kalau untuk remaja gitu. Jadi harus slow ya. Yang penting tuh gini Dok, menurut saya tuh ketika kita jadi orang tua, kita menanamkan aturan dan batasan gitu. Anak yang penting tahu aturannya seperti apa, batasannya seperti apa gitu. Dan harus jelas. Iya, dan harus jelas pastinya, dan konsisten, karena kadang orang tua nggak konsisten ya. Ketika orang tua nggak konsisten kan pastinya anak juga ngerti celah ya, anak kan pinter gitu. Gitu. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Ayah boleh, bunda nggak boleh. Membanding-bandingkan berarti ya. Oh iya, itu sering terjadi ya. Iya. Dan kembangkan koneksi dulu sebelum koreksi. Jadi kalau bisa memang kita mendapat porsi atau mendapat tempat dulu di anak, baru kita mengoreksikan gitu. Jadi jangan langsung mengoreksi, tapi koneksi. Kalau bisa kita kembangkan koneksi atau kedekatan kita dengan putra-putri kita. Jadi biasakan putra-putri itu bisa mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu ya ke orang tua gitu ya. Sebelum kita langsung memberikan koreksi. Ya, menarik sekali. Semoga terjawab ya pertanyaannya di Instagram. Ini ada lagi nih Bu, di Facebook dari Bu siapa nih Mbak? Facebook Bu Wina Asri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, benar sekali Bu Elina, di desa saya masih sering terjadi pernikahan dini. Lulus SMP sudah dijodohkan oleh orang tua mereka, dan setelah nikah punya anak, kebanyakan si istri terus menjadi TKW dan anak diasuh oleh neneknya dan bapaknya. Coba Mbak di scroll ke bawah Mbak. Dan bapaknya mencari kesenangan sendiri ya. Itu yang masih terjadi di desa. Nah, ini Ibu ingin bertanya, ini terima kasih sharingnya ya Bu Wina ya. Ini menarik sekali, dan Bu Wina ini bertanya, usia berapa yang disebut dengan pernikahan dini ya? Mungkin bisa diterangkan lagi nih sama Bu Elina. Diulang lagi nih ya. Oke, enggak apa-apa Ibu, selamat bergabung. Jadi intinya pernikahan dini itu pasangan nikah yang belum memenuhi standar dan usianya di bawah 19 tahun. Untuk BKKBN 21 untuk idealnya, seperti itu. Begitu ya Bu Wina, asih ya. Memang dampaknya salah satunya seperti ini nih. Dampak yang di daerah-daerah yang bekerja malah kebanyakan para perempuan. Iya. Dan laki-lakinya karena kurang kesiapan mentalnya belum matang, akhirnya menangani konflik, mengisi kesepiannya dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Ya seperti itu, jadi tidak produktif kan begitu. Pulang udah punya istri lain. Nah kalau nah itu ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Bu Wina di Facebook ya. Ini ada lagi nih yang sharing di Facebooknya, di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ini tetangganya, ini bagaimana kalau anak 14 tahun terlanjur hamil kemudian diteruskan ke pernikahan saja, atau biar saja statusnya menjadi anak ibu dan diasuh oleh neneknya, daripada menikah tapi pasti akan banyak masalah karena keduanya masih anak-anak, belum punya pekerjaan dan mental belum siap. Nah ini mungkin sebagai orang tua
yang mempunyai pengalaman seperti ini barangkali jadi galau ya. Benar. Secara mental, sosial, ekonomi belum siap, shock ya, orang tuanya bisa jadi. tapi ini hamil harus ada yang bertanggung jawab. Nah ini bagaimana nih? Kalau saran saya harus ada diskusi keluarga besar antara pihak laki-laki maupun perempuan. Di situ ada win-win solution. Tentunya nggak mungkin tidak saling bertanggung jawab kan seperti itu. Nanti keputusan bersama biasanya keluarga besar punya ini ya, resiko-resiko apa yang harus ditanggung dan apa keputusan yang harus diambil, kesepakatan di antara dua keluarga besar tersebut. Memang harus ini sudah bukan ranah milik permasalahan tidak hanya di dua remaja tersebut, tapi kedua keluarga besar mereka. Iya, keluarga besar ya. Jadi semoga terjawab ya. Nah, terima kasih sharingnya Ibu Alifa di Instagram. Ada lagi di Facebook? Facebook belum ada ya. Terima kasih yang sudah sharing. Silahkan yang mau kirim salam, kirim salam juga boleh ke Bu Elina atau ke Bu Risa ya di Instagram maupun di Facebook. Kirim salam boleh enggak? Boleh, boleh. Salam tempel kalau sama saya. Iya. Ya, terima kasih yang sudah join, yang sudah bertanya, sharing, diskusi tadi ya, terima kasih. Ini ada lagi Bu, kalau di Facebook belum ada ya, biasanya di Facebook tuh dari Sabang sampai Merauke loh. Iya. Dari Bapak Kang Harjo, kalau gemuk gimana Bu? Maksudnya gimana nih? Pertanyaannya kalau gemuk, mungkin saya yang gemuk atau gimana nih? Wah, narasumbernya yang gemuk-gemuk ini ya. Enggak. Ya. Terus ini Ibu Risa, saya mau bertanya deh. Tadi menarik ya, mengenai penjelasan bahwa sampai saat ini ternyata ada pendampingan psikolog untuk memberikan rekomendasi pada anak-anak yang ternyata harus menikah di usia dini. Dispensasi. Anak-anak yang mencari dispensasi. Ya. Surat dispensasi ke PA, Pengadilan Agama. Nah, seperti itu pendampingannya seperti apa kalau untuk pendampingan psikolog? Bukan pendampingan sih. Jadi biasanya ketika anak-anak yang memang pada akhirnya dari keluarga itu memutuskan untuk menikahkan anaknya, sedangkan usianya masih di bawah 19 tahun, kan memang itu harus mengajukan dispensasi ke PA atau Pengadilan Agama. Nah, nanti dari Pengadilan Agama itu biasanya meminta dulu, silahkan monggo Bapak Ibu dan calon pengantin ini untuk datang ke psikolog gitu. Nah, di psikolog ini biasanya ada edukasi gitu Dok, terkait apa sih itu hak kewajiban suami istri itu apa saja, bagaimana mereka bisa berbagi dalam terkait dengan peran gender, kemudian dilihat untuk kematangan emosi dan kematangan sosialnya bagaimana, kesiapan mereka secara finansial itu bagaimana gitu. Jadi lebih ke psikoedukasi. Nah, nanti dari psikoedukasi itu baru psikolog memberikan rekomendasi atau catatan untuk kemudian dibawa ke Pengadilan Agama gitu. Nah, biasanya maksudnya dari kegiatan psikoedukasi itu ada yang tetap melanjutkan, maksudnya melanjutkan tidak direkomendasikan gitu ya? Ya pasti enggak. Kalau dari psikolog itu sejauh ini yang saya pahami gitu ya, jadi cuma menjelaskan bahwa orang tua dan calon pengantin ini telah konsultasi dengan psikolog, gitu aja Dok. Tapi untuk keputusan atau akhirnya diberikan dispensasi atau tidak diberikan dispensasi itu nanti tergantung dari Pengadilan Agama. Gitu. Tapi kalau dari psikologi atau psikolognya lebih ke memberikan edukasi. Memang setelah diberikan edukasi itu ada yang tetap lanjut akhirnya menikah, ada yang kemudian dia tersadarkan, maksudnya mendapatkan insight bahwa nggak jadi menikah, gitu juga ada gitu untuk si Catin ini. Tapi biasanya yang nggak jadi menikah itu kondisi sebelum married by accident kan begitu. Tapi sebenarnya ada juga Bu, maksudnya untuk yang tidak lanjut menikah padahal sudah hamil itu juga ada gitu. Tentunya psikolog juga sudah menyampaikan berbagai resikonya gitu. Itu maksudnya segala informasi pastinya baik buruknya sudah disampaikan oleh psikolognya. Untuk keputusan akhir kan tergantung dari si orang tua, si Catinnya dan juga Pengadilan Agama gitu. Ya, menarik sekali nih. Ini ada yang bertanya lagi nih di mana nih? Ada lagi, Mbak? Ini ya. Dari Bunda Aliana. Bertanya lagi sedikit keluar topik, nggak apa-apa Bu. Bagaimana sebagai orang tua menyikapi anak laki-laki yang mulai menunjukkan sisi feminin? Wah, apakah harus menerima supaya anak tidak merasa tertolak atau harus diarahkan ke kodratnya? Oh, ini menarik nih. Menarik ini pertanyaannya. Iya, sisi feminim ya. Feminim itu bentuk gesturnya,
atau sudah sampai ke pendalamannya kan begitu. Jadi secara Pendalaman fisik maksudnya, aku tuh atau cewek secara gitu. psikologis kan ada yang terjebak dalam badan cewek atau terjebak dalam badan cowok kan gitu, tapi sisi dalamnya atau sisi psikologisnya dia merasa dirinya Gitu ya. berbeda dari itu. Kalau melihat seperti ini mulai menunjukkan sisi feminim. Tadi dulunya belum menunjukkan sisi feminim. Berarti sebenarnya ini masih bisa diarahkan lagi. Nah, caranya memang pendekatan agama ini penting kalau hal seperti ini. Pendekatan agama, kembalikan ke kodratnya. Tetapi tentunya mengajak anak ke pendekatan agama ini seperti yang dikatakan Bu Risa di awal, komunikasi di awal itu penting biar anak itu nyaman, asik bercerita dengan orang tuanya. Jadi apapun tidak dipendam, tidak merasa takut, tapi diberi suatu psikoedukasi, diarahkan. Karena anak-anak remaja itu butuh arahan dan bimbingan, terutama dari orang tuanya. Ya, saran saya seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga terjawab ya pertanyaannya Bunda Aliana ya. Jadi tetap harus diarahkan ya. Iya. Tapi lebih baik lagi di asesmen psikologis sih. Sisi feminimnya nanti kental apa enggak kan begitu. Iya. Sisi feminimnya tuh yang seperti apa? Terus maksudnya perlu kita lihat lagi nih, ini di usia berapa dulu gitu. Mungkin yang saya berpikirnya apa ini usianya udah usia remaja ya, karena usia remaja seperti tadi Bu Elina sampaikan, menurut teori Erikson kan ada identitas dan krisis identitas gitu. Nah, memang agak-agak rawan tuh di usia itu sih Dok sebenarnya gitu. Ya. Jadi kita sarankan Bunda Aliana ya atau siapapun datang ke psikolog. Ya, yang mempunyai putra-putrinya sudah mulai menunjukkan sisi lawan yang jenis berbeda. yang berbeda, iya. Silahkan bisa dikonsultasikan ke klinik psikologi RSUD Dr. Muardi ya. Nanti bisa ketemu dengan Bu Elina ataupun Bu Risa ya. Ini ada lagi pertanyaan. Oh, tapi pertanyaannya tidak nyambung nih. Ini mungkin nanti untuk topik yang dari Pak Kang Raharjo ini nanti akan kita bahas lagi ya, topik stunting ya. Masih ada lagi pertanyaannya? Ya, belum ada. Nah, ini menarik sekali nih Bu Elina. Kalau di Rumah Sakit Dr. Muardi ada ya kasus yang untuk pernikahan dini sampai konsultasi ke psikolog di sini gitu? Sementara ini belum. Yang ada adopsi ya. Adopsi ya? Iya. Rekomendasi dari psikologi nanti disampaikan pula ke pengadilan agama. Nih. Terus kemudian bagaimana kalau sekarang itu kan kalau pada anak-anak yang usia remaja terus dia menikah, tadi kan terutama mental ya, terutama mental. Sekarang kalau misalnya sudah kejadian, sudah kejadian ya, mungkin ini ada beberapa, itu kan tadi dampak negatif, kita berharap sebagai tindakan preventif nih kan, kita memberikan materi hari ini dampak negatif agar bisa terjadi pencegahan pernikahan dini. Nah, bagaimana kalau yang sudah terjadi pernikahan dini, terus bagaimana cara menanggulangi terjadinya gangguan kesehatan mental tadi ya? Oke. Kalau pertama, kalau sudah terjadi, memang harus melibatkan lagi nih elemen ya. Jadi nanti ada sharing, ada diskusi kelompok kan begitu yang difasilitasi oleh pemerintahan daerah setempat. Kan nanti tahap pencatatan warga saya yang di bawah umur menikah berapa, nanti kan ada pembinaan kan begitu. Jadi untuk menjaga kesehatan mental, karena rentan dengan kesehatan mental, depresi, cemas, stres, yang post trauma stress disorder karena korban KDRT kan seperti itu. Jadi memang mengerikan sebenarnya ini, merusak generasi penerus juga. Anaknya korban KDRT, PTSD kan nanti akan terjadi juga. Jadi memang harus ada diskusi bersama dan itu harus serta-merta kayak apa tadi kader-kader gitu ya di daerah-daerah, mungkin melibatkan perguruan tinggi dan lain sebagainya, menerjunkan mahasiswanya KKN yang seperti itu kan malah banyak manfaatnya untuk mereka-mereka yang di daerah-daerah.
Karena 90% kasus pernikahan dini ini kebanyakan pergaulan bebas. Lebih banyak mana yang pernikahan dini karena hamil duluan atau yang nggak hamil duluan? Biasanya pergaulan bebas itu hamil duluan. Hamil duluan ya? Iya. Lebih banyak yang hamil Karena duluan terpapar ini pornografi. Karena pornografi itu kalau terpapar terus kan menunjukkan edik ya, mengganggu perkembangan sistem saraf pusat juga. Itu dunia medis loh yang bisa melihat semua. Kita pernah ya bahas tentang topik pornografi ya, Mbak. Sama waktu itu narasumbernya Dokter Maharate, spesialis kesehatan jiwa, kedokteran jiwa. Beliau kita pernah bahas ya. Nanti untuk topik bahayanya pornografi nanti Sobat Muardi, ayah bunda bisa juga tuh lihat di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan dilihat lupa kembali. Bisa dilihat kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini ada lagi nih pertanyaan di Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi, bagaimana dengan masyarakat yang memilih menikahkan anak daripada anak yang berbuat zina? Ya. Apakah guru-guru bisa mengedukasi anak-anak mengedukasi anak-anak dampak negatif pernikahan dini? Di awal tadi nanti ditambahkan ya Bu Risa ya. Di awal tadi kan mengatakan bahwa semua elemen ikut terlibat nih. Bu Guru, Pak Guru itu sangat primer sekali untuk menjelaskan ke anak didiknya tentang hal tersebut kan begitu. Kadang-kadang lebih nurut sama gurunya daripada orang tuanya ya. Yang terjadi kan gitu, dikasih tahu nggak mau, begitu dikasih tahu gurunya nurut. Iya. Ini kalau ini terkait dengan daripada berbuat zina, konsepnya kembali lagi ke konsep agama ya. Alangkah lebih baiknya diedukasi, jangan mendekatkan dirimu dari perbuatan zina. Kalau ada kamu lawan jenis, yang satunya itu ngajak teman, bukan yang satunya bertiga. Jangan berdua saja, karena yang bertiga adalah setan gitu. Begitu. Kita bertiga, Bu. Siapa setannya, Bu? Perempuan semua loh, bukan lawan jenis loh. Atau mungkin bisa ditambahkan misalnya dari guru BK gitu, maksudnya ada pelajaran kayak sex konseling ya? Iya, konseling misalnya terkait dengan sex education kayak gitu tuh Dok. Jadi maksudnya biar anak-anak juga lebih paham gitu terkait dengan misalnya reproduksi mereka, gimana aturan dan batasan ketika berelasi dengan lawan jenis, misalnya kayak gitu. Maksudnya informasi-informasi itu sebenarnya bisa kok sedikit-sedikit disisipkan ke anak-anak sekolah gitu kalau menurut saya Dok gitu. Nah, tapi sekarang menarik nih Bu, ada yang bilang kan kalau anak-anak, ada kan beberapa lingkungan sekolah itu yang dipisah ya antara laki-laki dan perempuan. Terus di jiwanya anak-anak yang pencarian jati diri dan labil itu terkadang mereka tuh penasaran gitu kan. Sekalinya sekalinya ketemu di lingkungan yang heterogen gitu, yang campur, terus dia seperti ada gejolak gitu ya. Nah itu sebaiknya ini menurut dari sisi kesehatan mental, sebaiknya itu kita lebih baik itu hidup dipisah atau enggak sih sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Kan harapannya kan sebenarnya lingkungan yang homogen itu dipisah antara laki-laki perempuan itu biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya antara yang laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau anak-anak ABG, anak-anak di usia remaja selevel SMP, SMA pada naksir-naksir gitu. Tapi yang terjadi ternyata malah pada penasaran kan anak-anak cowok itu kan. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak seperti biasanya, sedikit terbuka. Terus habis itu jadi ada konflik, seperti merasa pornografi, hasrat seksualnya meningkat seperti itu kan, terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan justru gitu kan. Biasanya kalau masuk sekolah seperti itu di awalnya pasti ada surat pengantar dari psikolog di assessment dulu. Kesiapan mental, kesiapan emosional, kesiapan sosialnya. Jadi kematangan sekolah itu perlu. Makanya ini woro-woro juga ya. Jangan berasumsi bahwa semakin dini sekolah itu akan semakin baik kan begitu. Jadi alangkah lebih baiknya datanglah ke psikolog untuk menemukan sebenarnya Anda ini siap tidak untuk sekolah di tataran level sekolah dasar, apalagi untuk sekolah-sekolah yang homogen seperti itu. Jadi itu penting yang satu. Terus yang kedua,
ada pertanyaan itu yang tadi dikatakan apakah perlu apa pas nggak sih dipilah homogen dan tidak. Kalau di pendekatannya secara agama dan didasarkan dengan apa ya asesmen seperti itu, wajar saja mereka akan selalu diberi edukasi, psikoedukasi dari masing-masing pihak sekolahannya, mana yang baik dan mana yang tidak, seperti itu. Jadi memang mas remaja benar tadi kognitifnya abstrak, mampu diajak untuk mulai berpikir seperti itu. Jadi sudah mengenal nanti dampak-dampaknya seperti apa kan dikenalkan dari para orang tua dan gitu guru. Iya betul. Jadi memang ditekankan ya, sebelum apapun alangkah lebih baiknya datang ke psikolog. Psikolog ya. Pantes di lingkungan yang homogen atau heterogen gitu ya. Ya, ini waktu kita masih kurang 5 menit ya. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Bu. Saya rasa sekarang anak-anak sudah tidak malu lagi ketika menikah karena hamil duluan. Karena banyak temennya, ya elah. Makin banyak temennya ya. Yang itu udah hamil kok, aku juga hamil gitu kan. Iya. Malah berkompetisi saja. Iya. Ya elah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ini bagaimana peran pemerintah sehingga anak-anak akan berpikir ribuan kali untuk melakukannya. Nah, mungkin ada info ya dari Bu Risa atau Bu Elina. Apa sih sekarang peran pemerintah seperti mungkin apa ya? Apa sih lembaga yang di bawah untuk pencegahan pernikahan dini itu? Mungkin ada flyernya atau penyuluhan apa sih yang sudah Iya, nanti Bapak Ibu di rumah bisa buka buku saku. Itu iya, buku saku Jo Kawin Bocah, gerakan bersama pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi termasuk kemana saja, maksudnya Bapak Ibu bisa mengadu gitu ketika melihat atau mendengar gitu ya, mungkin ada tetangganya atau saudaranya gitu yang barangkali kok ada indikasi mau pernikahan dini gitu, itu ada itu di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Itu ada di sini nomornya, bisa dicari linknya. Iya, linknya ada di sini, buku sakunya ada, bisa dicari di Google ya. Jadi itu ya Ibu Marlis Panjaitan ya, ternyata dari pemerintah Provinsi Jawa sudah Tengah banyak programnya. di bawah Dinas Perempuan dan Anak. Di bawah Dinas Perempuan dan Anak sudah membuat program Jo Kawin Bocah ya, termasuk salah satunya membuat buku saku Jo Kawin Bocah itu ya nanti bisa di-download free download bebas ya di Google. Silahkan, itu nanti bisa sebagai sarana, barangkali bisa digunakan sebagai sarana edukasi ya. Sarana edukasi, mungkin Bu Marlis Panjaitan ini bisa sebagai kader di lingkungan setempat juga bisa membuat edukasi bagaimana pencegahan pernikahan dini ya. Ya, terima kasih. Masih ada lagi yang bertanya hari ini atau sharing diskusi? Ternyata menarik sekali ya pertanyaan diskusi kita nih. Banyak sekali yang sudah join bergabung dan memberikan sharing diskusinya di topik kita live streaming hari ini. Terima kasih, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe dan juga share akun media sosial kita ya. Nah, sebelum kita tutup, monggo Bu Elina kemudian Bu Risa ya memberikan closing statement nih tentang topik kita hari ini. Intinya kita cegah bersama-sama pernikahan dini karena dampaknya sangat luar biasa dan sangat mengerikan sampai mempengaruhi generasi penerus kita. Bisa? Ya, dan untuk orang tua, maksudnya jangan lupa untuk terus memahamkan anak terkait 4K sebelum ada pernikahan. Yang pertama kesiapan, yang kedua ada komitmen, yang ketiga komunikasi, dan keempat coping atau strategi coping. Itu adalah 4 hal yang maksudnya orang tua perlu informasikan gitu ke anak gitu ketika misalnya sudah menjalin hubungan atau relasi dengan lawan jenis kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Elina dan juga Bu Risa. Jangan kapok-kapok ya, nanti kapan-kapan kita undang lagi ya di topik Muardi Asa Asu Asi ya. Di topik live streamingnya kesehatan anak. Ya, demikian ya apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Diskusinya menarik sekali. Terima kasih yang sudah
bergabung di akun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muadi maupun Instagramnya PPDS Anak UNS, di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih yang sudah like. Jangan lupa nanti lihat akun YouTube-nya kita ya di Rumah Sakit Dr. Muadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode menarik lainnya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.